Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Bukan hasil yang memuaskan bagi anak asuh Shin Taeyong, hasil seri menghadapi Laos pastinya belum memenuhi ekspektasi dari para fans Garuda. Namun tolong teman-teman semua, Jebret Tim semua, jangan kritisi terlalu berlebihan ya, karena masih panjang sebenarnya perjalanan dari babak grup Asian Championship. Betul, kritik boleh tapi jangan menghina. Lagian kita nggak kalah, tapi kita nggak menang. Lawan Laos jebol 3 gol. Tapi nggak apa, karena ini kan, tapi kan ini pertama kali dalam sejarah kita jebol 3 gol. Tapi nggak apa, ini kan namanya misi untuk memperkuat timnas senior kita ke depannya. Memang dari awal targetnya nggak pernah dibilang target juara, targetnya mungkin dari STY final, dari ketum PSSI diberikan yang terbaik. Tapi sebenarnya apa sih tujuannya bermain dengan skuad seperti ini? Dan juga akhirnya kemarin kita melihat banyak pemain-pemain yang baru debut. Apa iya ini level yang kita harapkan dari level timnas kita, walaupun dalam ajang mencari pemain bibit-bibit ke depan untuk timnas senior ke depan ya Bung Harpa? Kalau bicara target ini kan emang awal-awal seingat gue ya, STY itu pernah ngomong sekitar bulan April kalau nggak salah, dia menargetkan untuk AFF nanti juara. Bukannya final ya kemarin pas preskon ya? April pas April. dulu. Terus kemudian setelah ada perkembangan kita kan lolos round 3 kan. Betul. Akhirnya epicentrum berubah. Jadi akhirnya menganggap AFF ini second layer. Nah, tapi sempat juga banyak tekanan kan. Wah, ya oke kita mau lolos ke Piala Dunia, tapi ya AFF aja belum pernah kan, selalu begitu kan. Jadi apapun yang diperbuat pokoknya salah. Harusnya begini. Siapa yang ngomong gitu? Ya nggak tahu. Yang sebelah kemarin bukan? yang kemarin nonton langsung. Yang ditepok punggungnya. Nah jadi makanya di kesimpulan dari terjunnya kita di turnamen ini dalam kondisi gamang gitu, gamang dari segi visinya, sehingga akhirnya implementasinya juga gamang. Di awal-awal kita berusaha untuk manggil Hafner, Jenner, Marcelo Ferdinand dan Struijk. Padahal kalau gue pribadi gue nggak setuju karena 4 pemain ini udah senior dan juga sedang berjuang di klubnya masing-masing dan mereka lagi taxing pelan-pelan tuh. Tapi kemudian harus retreat lagi. Terus kemudian juga tujuan di masuknya ke turnamen ini pada akhirnya kan disimpulkan ya udah deh kita untuk memberikan minute play kepada siapa nih? Apakah under 22 atau pemain yang pokoknya udah mengetuk tim nasional tapi belum dapat kesempatan. Nah itu kan beda tuh. Kalau yang terakhir berarti siapa aja mau usianya berapapun tapi dia nggak dapat minute play ya dimasukin. Ternyata terakhir di FX Shin Taeyong firm mengatakan U22. Nah tapi U22 ini pun U22 yang senior apa enggak? Gitu. Ini ibarat tentara itu mau perang. Tapi serang nggak ya? Serang total atau enggak? Itu nggak, sebenarnya menurut gua nggak bagus. Jadi clearin aja nggak ada masalah. Menurut gua fans juga ya nggak banyak yang udah cukup pintar untuk memahami bahwa kalau memang kita mau turnamen ini hanya untuk mematangkan pemain nanti untuk siap tanggal 20 sampai 25 Maret di round 3. Nggak masalah. Nah, cuman ada rasa ketidakikhlasan kelihatannya di federasi dan juga Shin Taeyong. Karena mungkin ada tekanan. Itu tadi, kenapa lu nggak bisa? Kita udah dari 96 nih nggak pernah juara dong. Mungkin agak gatel juga. Makanya terakhir ketika kita ditahan imbang 3 sama, agak sedikit panik gue lihat. Sempat kalau gue nggak salah denger, itu mulai ada opsi untuk manggil Jenner lagi sama si Hafner. Which is Hafner kemarin baru main lagi di U21 Wolverhampton gitu. Menurut gue udahlah, nggak ada masalah. Nggak harus juga semua tuh didengerin ocehan orang, ya boleh kita dengerin cuman nggak semua, bahwa udah lo go ahead aja dengan yang ada, kasih yang terbaik ya sampai mana akhirnya ya udah nggak ada masalah. Karena berkali-kali gue mungkin udah sering denger ya, 10 kali juara Piala AFF nggak ada gunanya dibandingkan kalau kita lolos Piala Dunia gitu. Jadi itu aja, cuman ya ketika ada pemain itu siapapun formnya mau U22 mau yang senior tapi nggak inti, kalau dia udah main ya all out, pasti all out. Udah itu aja gitu. Nah ini yang nggak terjadi sekarang. Jadi gamang kalau menurut gua. Ya kecewanya kan itu ya pemain yang tampil nggak all out ya. Kalau gue lihat sih sebenarnya kemarin seperti itu sih. Mungkin ada beberapa pemain yang terlalu ingin menunjukkan diri, terlalu emosional juga, sehingga salah mengambil keputusan dalam sebut nama dong. Marcelino. Enggak ya. Kalau kita lihat ada misalnya Rafa ingin nunjukin bahwa gue bisa nih di level ini. Seharusnya dia lakukan ya. Sebagai striker itu seharusnya dia lakukan.
dia ngambil lebih banyak tanggung jawab, Iya, tapi ya finishing dia masih kurang, final ball dia masih kurang. Sementara beberapa terlihat masih stage fright, masih panggungnya mungkin terlalu tinggi bagi mereka. Yang sebenarnya ya kalau kita mau tarik mundur lagi semuanya, ide untuk mainin tim U22 ini awalnya dari siapa? Kita tahu Cochin yang ngomong, tapi apakah ide itu Cochin? Apakah pasti turunan dari turunan pasti. federasi? Tapi kalaupun emang U22 yang turun, kenapa persiapannya kayaknya kurang banget? Kayak hal-hal sederhana untuk menemukan teman-temannya sendiri di lapangan itu kesulitan dilakukan gitu. Padahal kita tahu pemain U22-nya pun ini kan regular di Liga 1, bukan pemain yang jarang main. Si Arkan Fikri itu kan main regular dia di tengah. Marcelino kita tahu, lain-lain Kadek dan lain-lain, Doni kalau main juga. Maksudnya di laga lawan Myanmar kita bisa gitu menangani pressure, kita bisa bikin clean sheet, kita bisa menang, anak-anak nunjukin bahwa walaupun ada 5 debutan, ada di laga pertama 4 pemain punya kurang dari 10 caps, nggak terlihat sedikit kurang pengalaman, tapi mereka bisa get over the line gitu. Tapi kalau ini dengan setiap serangannya Lao, tiba-tiba mereka bisa ngomongnya Lao. Hah? Ngomongnya Lao bukan Laos. Lao. Oh gitu, ngomongnya Lao. kalau orang Kalau Laos di ya? orang Inggris sih Lao ya. Oke. Lao, ya. Karena Gitu dia lah, Lao Republic. Inggris. Ya, Kalau kayak bubur Laota, Laosta gitu. Iya. Iya, gue sih ya rada kecewa, rada ini ya. Kecewanya sama siapa, Fir? Sebenarnya ya ditarik mundur ya ke Siapa semuanya ya? Targetnya PSSI itu seperti apa, maksud gua kenapa turnamen ini ditinggalin padahal kita tuh masih punya rasa penasaran yang sangat besar gitu di turnamen gitu. Dan kalau misalnya para klub-klub di Liga 1 kan juga mereka udah nandatanganin kesepakatan sama PSSI untuk lepas pemain-pemain mereka untuk piala AFF ini, walaupun setengah-setengah juga tapi kan. Jadi itu nggak benar kalau memang sebenarnya ada batasan nggak boleh ngambil maksimal dari klub itu berapa gitu. Nggak tertulis lah. Karena kalau kayak gitu bisa satu tim itu misalnya kayak Persija gitu. Ya kayak Persija kalau ditarik mungkin bisa 6 diambil. Cuman kan nggak adil kan. Makanya untuk itu pun gamang. Jadi nggak clear gitu loh. Ya akhirnya jadi susah. Ini nih apa namanya kita masuk ke turnamen ini dengan kompromi, dengan setengah-setengah gitu. Ini yang menurut gua apa emang turnamennya sebenarnya nggak perlu dianggap lagi karena secara jadwal nggak cocok gitu sama kalau waktunya. menurut gua kita manfaatin aja untuk pemain yang memang nggak ada kesempatan. Udah sekalian gitu. Memang hancur sekalian tapi memberikan experience untuk pemain yang minim atau nggak pernah dapat kesempatan tampil gitu. Betul ya, kalau itu istilahnya kalau di bola tuh sacrifice fall, ini sacrifice turnamen udahlah gitu. Tapi emang lu harus berani nggak populer. Nah itu yang kadang-kadang gua nggak tahu ya apakah federasi ini juga agak kupingnya merah kalau misalnya netizen tiba-tiba teriak gitu, karena memang betul di hati kecil kita semua kita harus jujur ngakuin ada rasa penasaran juga kan. Apalagi ada yang mungkin pihak-pihak oposisi yang mengatakan lu ngomong Piala Dunia udah lolos belum, ini aja lu nggak bisa, panas, akhirnya penasaran. Dan kadang-kadang menurut gua sebagai seorang leader lu harus berani juga untuk ngambil keputusan yang mungkin saat ini terasa seperti kontroversi, tapi nanti di ujungnya ketika itu kita harapkan berhasil, baru orang sadar, oh kemarin itu sengaja lu nggak manggil gini, ternyata tujuannya seperti ini. Nah kita ngomongin balik ke permainan lawan Lao. Nah ini kemarin gue melihat pertahanan tuh gampang banget diekspos di babak pertama, babak kedua pun juga, tapi gue nggak ngelihat kesalahan cuman dari back-backnya, karena ngelihat tadi formasi yang diturunkan itu gue nggak melihat ada satu pemain yang punya karakter bertahan dari pemain gelandangnya yang bisa melapisi back-back ini. Mungkin mirip kayak siapa ya? Kalau MU misalkan nggak pakai Casemiro gitu, itu mungkin nggak ada satupun DMF yang benar-benar murni. Sementara kemarin gue akan Fikri, Marcelino, Rehan Hanan, bahkan sering banget Marcelino yang harus turun ke belakang untuk jemput bola, kesannya jadi DMF. Bayangin, apakah memang ini dari taktiknya nggak balance atau menurut kalian emang dari awal pengennya bermain attacking all attack gitu dari awal? Ya permainannya kelihatan nggak maksimal, itu dia permainan nggak maksimal hasil dari persiapan yang nggak maksimal, itu gue yakin. Dan kita tahu emang coaching kan sampai last minute nunggu kehadiran Jenner sama Justin kan, sampai di lobby berkali-kali, bahkan dari 26 pemain kita bisa bawa hanya 24 yang diumumkan. Dan sudah sisa 2 slot ya. Sebenarnya udah terisi, lu lihat aja di situsnya ASEAN 26 itu. Oh udah. Lihat aja nanti di situsnya ASEAN Championship. Nah kalau kita lihat
emang apa yang ditunjukin kemarin mengecewakan dalam artian bahwa ya kita kebobolan karena kita sendiri gitu loh. Iya. Bukan kebobolan karena emang lawannya jago. Dan kita menghadapi Lao yang peringkat 186 dunia, kita perlu 3 set piece loh. Yoi. 1 corner, 2 throw in. Iya. Jadi Arsenal juga kita Arsenal nih. kita. Arsenal. Ya, tapi ya sisi positifnya kalau mau diambil memang penampilan Ferrari ya, depan gawang dia bagus, beberapa pemain kita yang lain Karel melakukan lini Karel depan. ada blundernya di awal, Iya, tapi babak kedua bisa bagus terlalu ya. tepat, benar. Interceptnya Donitri bagus. lagi-lagi industrinya kerja keras, dia bagus Tapi banget. satu Beberapa kan dia kali blunder hilang satu bola. itu yang Ya, dia Iya blunder iya ya. yang terakhir Gol ketiga itu, itu jelas Terlepas individu dari ya. sisi itu gue langsung keinget Maman loh. Nah, Maman itu sama ya. Shane Nottingham Maman kemarin ya, Maman. Enggak, lawan agak Iya, beda. juga. Kalau Shane kan jaga bola mantul kan. Kalau ini jaga bola Body, ngalir. Dia ya. bodinya salah ngambil posisi dia. Betul. Ya itu sih mungkin catatannya ya, tapi other than that dia permainannya lumayan. Tapi sebenarnya ya kalau kita lihat hasil ini kan, makanya kita semua kalau sepakat ini kan imbang rasa kalah ya. Iya. Atau seri rasa kalah. Sebenarnya kalau kita lihat di klasemen tuh kita sebenarnya masih aman. Aman benar. Oh, Saya iya, masih aman. iya. Selama kita nggak kalah sama Filipina aja. Dan kebetulan pertandingan kemarin itu Myanmar lawan Filipina satu sama. Satu sama, Bantu betul. juga tuh. Nah, cuman again ya, karena ekspektasi kita tuh sangat tinggi, apalagi kita compete di kualifikasi Piala Dunia juga cukup baik. Akhirnya seri lawan Laos pun kita kita anggap itu sebuah kalah. Meskipun ada satu catatan, makanya bagus juga nih Perez tumpuk. Kemarin itu kita bisa kalah loh sebenarnya. Ada 2 sampai 3 peluang emas yang diciptakan pemain nomor 17. Gua enggak pernah lupa itu. Ngeri banget itu. 2 kali peluang kali emas. pressing gitu ya. 2 kali pressing, 1 kali hitungannya kalau statistik memang bukan shoot on goal, tapi dia dapat crossing. Kalau dia sedikit lebih cepat di samber itu mungkin bisa menjadi gol. Jadi ada sedikit keberuntungan juga ya, kadang-kadang itu suka nggak suka diperlukan. Sekali lagi kita masih poin 4, masih pemimpin klasemen, walaupun Vietnam nanti kalau Belum main ya. menang, kalau ngalahin kita tanggal 15 mereka bisa balap kita. Tapi again kan ini peringkat ke 1-2 lolos. Meskipun lagi-lagi peringkat sebelah sana kan udah ngirim sinyal Thailand. Kemungkinan besar Thailand juara grup. Dan mereka luar biasa ngototnya. Dan ya kalau kita lolos dengan peringkat 2 dan ketemu Thailand, wah ini berat banget dengan komposisi pemain seperti ini. Tapi kalau misalnya ngomongin lawan kita selanjutnya itu ada ada Vietnam dan juga Filipina. Ini pastinya satu tingkat atau mungkin 2 tingkat di atas Laos. Untuk di lini belakang nantinya apakah perlu kita mengganti komposisi lagi atau menggunakan komposisi yang lama seperti menghadapi Myanmar? Komposisi itu kan yang pertama kali kita lawan Myanmar aja tuh 3 pemain seingat gua nggak pernah main bareng tuh. Donitri, Kadek Arel, sama Muhammad Ferry. Walaupun masing-masing secara individu punya kelebihan. Muhammad Ferrari udah lumayan nyundul-nyundul tim nasional senior. Di U23 jadi andalan. Kadek Arel menurut gua adalah yang paling progres dari kelas usia di antara yang lain. Donitri ini agak lucu nih, anomali. Tiba-tiba dia dijadiin CB kiri. Ini feeling gua. Nah, tadi gua agak setuju sebenarnya. Kenapa? Tadinya kita pikirkan dia jadi LB karena dia agresif kan. Crossing bawahnya bagus. Tapi dia mungkin untuk nanti mengantisipasi Justin April nggak main nih bulan Maret. Ya jadi untuk backup lah, walaupun mungkin bukan dia yang diturunin ya, tapi kan buat backup lah. Dibiasain bagus. dulu. Dibiasain dulu. Bagus juga. Nah, itu yang gue bilang. Kalau dari awal memang kompetisi ini untuk penempaan itu bagus banget dan terbukti dia jadi man of the match. Tapi oke nih, ini gamblingnya berhasil nih. Kayak orang taruhan tuh. Begitu menang dilipatin lagi. Yang pertanyaan dieksperimen lagi baru kecebur. Nah, lawan Vietnam menurut gua balik lagi tuh ke yang lawan Myanmar tuh. Ya, tapi masalahnya nggak ada Marcelino. Bayangin lo tengahnya siapa tuh tengahnya, lihat Arkan Fikri, Zanadin, Rehan Hanan. Nah, kalau soal Marcelino kemarin ya dia kartu kuning 2 kali, kartu merah, dan juga si Rafael Strike agak menurut gua maruk. Menurut gua tuh ada unsur dari STI juga. Artinya gini. Ini ada prediksi line up dari tim Jebret Media, ada Ronaldo Kuate. Ini gua kemarin gue ngeliat dia dribble tapi dia sebentar-sebentar mainnya, dan dia baru balik dari cedera. Memang sih di Mongtong dia juga nggak reguler, memang buat agak starter susah. Nggak layak lah menurut gue dengan main seperti itu. Gue justru menarik mau lihat si Victor Detan sih. Victor Detan lebih maju. Ya di posisi ini. Cuman gini nih, kalau kita lihat kemarin mainnya waktu lawan Laos, itu kan Strike memang ada satu momen yang dia bawa bola sendiri tuh. Menurut gue itu juga mungkin kekesalan dia dijaga terus. Dia setiap bawa bola 2 orang, 3 orang. Nah, karena paling gede sendiri. Betul, dan mereka kan juga udah pelajari nih. Karena pelatihnya ini instruktur pelatih di Korea Selatan 2013 sampai 2015. Dan dia memenangkan ruang
press conference waktu itu. Begitu masuk langsung bilang selamat malam. Orang kita kan kalau diucapin bahasa kita langsung nyes kan, langsung respect, orangnya juga hebat nih orang, dipinter dia. Nah, dia udah pelajarin tuh pasti. Bintangnya siapa? Oh, dia datengin Marcelino. Marcelino siapa? Abis golin 2 gol ke gawang Arab. Oke, lu jagain dia. Itu mungkin yang membuat akhirnya dia agak emosi. Kedua, Rafael Strijk siapa? Oh, dia begini. Dijagain terus. Makanya menurut gue itu yang membuat Rafael Strijk jadi kesel. Nah, peran pelatih menurut gue di situ harusnya maju dia. Strike, lu bakal dijagain begini. Lu jangan banyak ini. Lu kasih temen lu. Arkan Fikri, kalau dia lagi dijagain 2, lu isi. Nah, menurut gue itu tidak terjadi kemarin. Sehingga akhirnya mungkin Strike kesel kan. Namanya lu kalau main fun football juga gitu kan. Kalau di cover terus lama-lama, salah nih orang nih, gue mau gol lawan ah. Ya tapi kan susah. Apalagi juga masih muda juga sebenarnya ya. Muda semua ya. Dan teman-temannya jarang main juga sebenarnya. Gue masih ingat di sesi latihan, ini agak lari tapi ada relate-nya, Capello. Waktu Casano main latihan, dia lewatin 2-3 orang tuh, dimarahin, dibilang, "Lu kalau bukan Maradona jangan lewatin 2-3 orang." Nah, jadi balik lagi, lu mampu nggak melewati 2-3 orang? Kalau levelnya mirip-mirip kan susah. Nah, tapi itu bisa disiasatin dengan tadi kerja sama tim, dan itu yang gua nggak ngelihat kemarin, sehingga akhirnya Marcelino Ferdinand quote by quote melakukan pelanggaran yang nggak perlu di tengah, masih jauh nggak berbahaya, dan juga Rafael Strijk tidak punya orientasi bermain sebagai tim. Iya, kombinasi permainannya sebenarnya, Iya, terutama kombinasi di permainan. sisi lapangan lawan itu kayaknya berat banget lihat bola ngalir, kecuali lewat bola-bola terobosan atau bola-bola lambung atas. Tapi yang pengen gue tahu juga Bang, lu kan di Manahan tuh, itu atmosfernya kayak gimana sih bagi timnas? Kayak rada ini Ya, juga memang ya, kalau lu rada bandingin- khawatir banget ya di sepanjang pertandingan. Sebenarnya kalau ketika mulai pertandingan kita semua optimis lah. Iya. Kita ada yang ya kita bisa lihat lah, tebak skor, ada yang 2-0, ada yang 4-0, ada yang 3-0. Gue babak pertama gue bilang 4-0, babak Iya, pertama lu. makanya. Gue bilang 2-0 tapi begitu gue lihat gelandangnya, anjir nggak ada yang DMF-nya, kelar nih bisa. Iya, gue begitu ngeliat line up juga agak ragu, tapi agak ragu ya masih. Iya. Begitu ngeliat mainnya begitu, wah ini gawat ini. Gawat, ternyata benar terbukti. Bahkan menurut gue kita bisa bisa aja tuh kemarin kalah. Agak sedikit beruntung kita imbang, dan tadi betul kita membutuhkan set piece bola mati yang apakah itu salah? Ya enggak. Cuman apakah lu hanya mengandalkan itu terus? Lawan Vietnam selesai lo. Vietnam mempersiapkan di turnamen ini sangat luar biasa. TSC sampai di Korsel di tengah-tengah martial law ya apa? Darurat militer. Oh iya, darurat kemarin. Balik kali setelahnya itu. Iya, maksudnya. Cuman drama doang presidennya itu mah anjir. Terus dengan pemain-pemain terbaik, dengan segala macam atributnya, ya ini bukan pertandingan mudah lawan Vietnam. Walaupun sebenarnya nih kalah lawan Vietnam aja peluang kita sebenarnya masih terbuka. Iya. Cuman asal Filipina nggak kalah sih. Asal Filipina nggak kalah. Jadi pertandingan terakhir tanggal 21 di Manahan itu menurut gua akan jadi kunci ntar. Nah, problemnya lagi-lagi kan striker. Struijk diharapkan bisa mencetak gol ketika dia nggak di timnas senior. Mungkin di level ini AFF bisa lebih menjadi pencetak gol lah. Hoki cara Arkan Kakak pun juga tidak menolong. Apakah memang kita nggak bisa main dengan karakter nomor 9 di sana, Fir? Ya harusnya bisa ya. Masalahnya bagaimana ngasih provide ball-nya itu ke mereka. Kagak ada crossing yang benar kecuali dari Donitri doang crossing yang benar. Nggak ada umpan tuh ke kaki mereka yang nyampe gitu loh. Hoki ya dia berusaha keras gitu, tapi kelihatan banget strugglingnya dia di lapangan. Babak pertama hampir nggak kelihatan hingga dia diganti kan. Rafa sebaliknya kayaknya dia berusaha terlalu keras aja. Emang benar dia kan level senior berapa? 1 gol dari 18 pertandingan emang masih. Iya, emang masih perlu ditingkatin gitu, dan seharusnya kalau level dia emang seperti yang kita banyak harapkan, seharusnya Laos bisa dong at least tembakannya juga merepotkan kiper lawan. Karena ada satu tembakan dia yang udah bagus melewatin ini, ternyata pada fase akhir nggak tenang. Apakah ini masih lanjutan dari apa yang coachin katakan bahwa mereka kan datang telat tuh 2 orang kan, Asnawi sama Rafa. Asnawi masih belum dipercaya tampil dari start ya, karena itu tadi dia bergabungnya terakhir. Rafa juga apakah nanti di pertandingan karena turnover pertandingannya kan cepet banget ya, lu cuman datang istirahat recovery cuman udah. Bersih istirahat itu 2 hari. Ya, Laos itu nggak ngambil H-1 ya latihan ya kalau nggak salah ya. Enggak. Jadi Laos tuh bahkan nggak latihan, dia cuman menjalan-jalan di Manahan doang. Kita masih dikasih latihan di Sriwedari. Iya, itu dia makanya. Jadi emang timing turnamennya ini jadwalnya gila juga. Kita main dalam berapa seminggu kita main di 3 negara berbeda. Dan mental-mentalnya kan jauh kan.
ke Myanmar dulu. Oke lah, kalau Myanmar kita sebelumnya kan udah TC ya. Iya. Dari Myanmar itu ke Solo itu kita 2 kali transit ke Kuala Lumpur, ke Jakarta, ke Solo. Iya. Jadi intinya hanya 2 hari istirahat. Kemudian tadi pagi berangkat ke Hanoi melalui Bali. Itu penerbangannya lumayan juga, mungkin total bisa 10 sampai 15 jam termasuk transit. Artinya again hanya 2 istirahat setelah main 2 kali ya, lompat. Vietnamnya ada istirahat mungkin 5 atau 6 hari. Iya, main di kandang pula. Main di kandang pula. Terus kemarin dia habis lawan ngalahin Laos 4-1 kan, dari Laos kan ke Vietnam deket tuh. Jadi berlipat-lipat nih kontradiktifnya. Cuman again kalau kita lihat dari pattern yang sebelumnya, kalau kita juga mau menggaungkan ada optimis, Sintayong ini selalu seperti itu. Ketika terjepit dia ngegigit. Wah, Iya kan? kayak Ten Hag di akhir-akhir gitu. Musim lalu Final gitu. Piala Eva tiba-tiba Iya, menang, Eva. nggak ada yang nyangka. Iya. Waktu Piala Asia kan, sampai 8 skenario akhirnya lolos. Terus U23 pertandingan pertama kalah. Terus tiba-tiba ditargetin perempat final kan. ST bilang semifinal, berhasil. Round 2 ke round 3 lolos. Abis kalah lawan Cina, lawan Jepang, tiba-tiba nggak tahu angin dari mana tuh Marcelino dimainin 2 gol menang. Peringkat 3 menutup tahun. Jadi ya mudah-mudahan drakornya berlanjut di AFF kali ini. Nah, kalau menghadapi Vietnam, formasi apa yang paling masuk akal, Fir, menurut lu, Fir? Sebenarnya nggak berubah jauh dari apa yang udah kita tunjukin sejauh ini. Tinggal pemilihan personelnya aja. Nah, pemilihan personel ini kan kali ini bukan berarti Coach Shin melakukan eksperimen berlebihan, tapi lebih karena ya turnover di antara pertandingan ini kan terlalu singkat gitu, waktu perjalanan yang panjang dan lain-lain itu kan pasti berpengaruh ya. Soal kondisi fisik para pemain juga pasti kelihatan. Arkan juga kemarin karena para pemain ini banyak yang mereka jarak antar lini terlalu jauh, jadi banyak dari mereka yang cover ruang itu banyak sekali. Nah ini hasil dari ya itu tadi, bangun chemistry-nya kurang lama, latihannya sebagai tim juga terlihat masih ya bisa ditingkatkan. Pratama Arhan di Mix Zone bilang bahwa mereka akan evaluasi dari kesalahan ini dan akan ya seperti biasa lah, ada meeting, ada video dan lain-lain, mereka akan perbaiki, tapi ya waktunya kan sangat singkat. Sebanyak apa yang bisa mereka perbaiki dengan waktu yang singkat ini. Jadi ini kita nggak tahu, pokoknya kalau lawan Vietnam ya udahlah, mungkin kita udah nggak tahu nih. Yang penting kita bisa mencegah kekalahan besar baru lawan Filipina. Tapi gua rasa ya, karena kita sekarang ini ibaratnya habis babak belur lah, walaupun kita nggak kalah. Jadi akhirnya logikanya apa? Kayak lu habis kemalingan, yang lu lakukan apa? Kan merapatkan pertahanan. Jadi mungkin lu akan agak lebih fokus, agak lebih serius dalam menggalang pertahanan. Nggak mau aneh-aneh lagi seperti yang gue bilang tadi, nggak mau terlalu bikin improvisasi. Jadi bukan tidak mungkin juga nanti akan kita bisa mengejutkan juga sih menurut gue ya. Lawan Vietnam? Gitu. Sulit sih kalau melihat asal itu tadi dia memastikan lini belakang itu tiga back itu menurut gue ya kembali ke formasi awal. Dan kedua yang jadi pertanyaan atau jadi tantangan adalah di DM-nya ini nih. Nah itu DM-nya. Siapa? Ronaldo Pakpahan tuh bisa nggak sih sebenarnya? Enggak, dia banyak main di sayap. Dia gelandang Serang. Tapi bisa main di tengah juga sih, walaupun bukan dia murni Ya, ya. cuman again lu berani gambling nggak di pertandingan penting ini. Jadi susah gitu. Karena terlalu banyak rotasi juga. Nah, yang mungkin gue agak sedikit, mungkin kita ke awal turnamen ya, apa gue doang yang mikir kenapa Jens Raven nggak dipanggil ya? Nah, itu sama, gue juga. Ya walaupun katanya mau disiapin buat Piala Asia tahun depan, cuman Ya, Tapi ternyata nggak masuk list juga ternyata. Oh, yang gue rasa nggak ada masalah juga sih ya. Toh dia jago di klubnya, kalau gue nggak salah dia nggak terlalu inti. Artinya gini, kalau misalnya sedikit kita berandai-andai ya, kalau ada Jens Raven dengan pemahaman sepak bola di Eropa, terlebih-lebih sama-sama di Belanda, mungkin tekanan dari strike yang terus dikepung sama lawan mungkin akan bisa didistribusikan bebannya ke si Jens Raven. Tapi again kemarin gue nggak sempet nanya soal soal Jens Raven, dan juga gue agak sedikit takut kalau nanya Sintayong agak mengarah gimana. Jadi ya nggak ngerti lah. Oke, Caraka gue nggak ngelihat dia perform sama sekali, terlepas dari memang timnya nggak ada aliran bola ke dia. Ataupun kayak tadi Bro Firzi bilang, dia sangat struggling. Dan kalau lu lihat setiap dia megang bola, dia ngeliatnya ke bola. Jadi artinya dia bukan yang bermain as a team. Jadi pernyataan dia di awal turnamen atau sebelum turnamen yang mengatakan dia menjadi mau top score, ini menurut gue jadi buah si malakama buat dia. Jadi kesannya dia hanya mementingkan diri dia sendiri, meskipun tentunya dia juga berusaha untuk menggolin untuk tim. Tapi gue nggak ngeliat di 2 pertandingan tersebut itu berjalan dengan baik. Pertanyaan pertama
kita mungkin bisa excuse dia masih gugup atau apa segala macam. Pertandingan kedua kan dicoba lagi sama STY, tapi ternyata nggak berjalan juga. Gitu. Prediksi singkat tapi kalau dari Bang Harpa, Mas Firzi ngelihat pertandingan menghadapi Vietnam. Gue rasa karena gue harus konsisten dengan penjelasan gue plot twist, jadi ini imbang lah. Imbang. Imbang. Kalah tapi jangan lebih dari 2 dong. Semoga. Mas Panji gimana kira-kira Mas Gua Panji? kalah tapi tipis-tipis aja. Iya. Jangan sampai dibantai, memalukan. Agak sedikit nanti klimaks ya setelah pertandingan menghadapi Laos. Lu nggak, Gue lu? ditunjuk-tunjuk. Lo apa? Takut dia. Seri kalau gue seri. Seri. Kalau gue seri karena Optimis, gue optimis. masih percaya kalau misalnya kipernya Cahya Supriyadi Iya akan Pak, berbeda. kemungkinan besar sih dia balik lagi. Tapi karena lah. kan ada berita juga maksudnya Cahya Supriyadi kemarin setelah pertandingan menghadapi Myanmar cedera, Enggak, makanya ada enggak, Dava Fasya. Kita nggak tahu makanya. A1 udah geleng-geleng. Itu sebenarnya menurut gue untuk membenarkan bahwa dia melakukan rotasi di bawah Mister Gawang. Oke. Jadi agak sedikit underestimate sih kita menghadapi Laos. Harusnya tuh di keep dua pertandingan dulu diamankan. Nah ini yang menurut gue juga bukan masukan lah. Kesannya gue lebih jago dari Sintayong. Cuman kadang-kadang, kayak sama kan kalau ketika lawan China kan. Ketika kita bikin itu calculated win, kita malah melepas partai itu. Iya. Nah ketika melawan Laos juga gitu. Kalau menurut gue oke lah, memang ada beberapa pemain yang kayak Marcelino itu kan pilek waktu preskon kan, ketemu papasan sama gue juga gitu kan di sebelum masuk preskon, dan diganti tuh, digeser tuh waktu preskonnya. Oh berarti emang gak fit dan mereka capek ya, karena pas hari malam itu mereka sampai dari Sumarmo, gue kan di situ ngeliat mereka capek banget, kitmannya juga kelihatan capek banget segala macem. Cuman ya itu tadi intinya adalah kenapa lu kayak kiper lu udah nggak usah banyak melakukan rotasi, meskipun gol-gol kemarin bukan sepenuhnya salah kiper ya. Cuman again kalau lu main bola, lu back, lu tahu belakang lu siapa, itu ngaruh buat lu. Nah itu yang akhirnya menurut gua kenapa nggak lu kunci si Laos ini semaksimal mungkin, turunkan tim terbaik, lu ngamankan 3 poin, udah lawan Vietnam orang masih bisa mafung kalau seri ataupun kalah. It is what it is ya Mas Panji ya. Tapi masih ada pertandingan lagi, 2 pertandingan menghadapi Vietnam dan juga Filipina. Tapi kita juga tetap harus memberikan dukungan yang maksimal kepada Timnas Garuda yang bertanding di Asian Championship 2024. Dan nanti di hari Minggu kita akan mengadakan live reaction. Namun sebelum live reaction, kalian bisa menyaksikan The Juara 2 Padel 2024 di tanggal yang sama, di tanggal 15 Desember yang akan dilaksanakan di Padel Pro Kemang, yang akan disiarkan juga simulcast di 4 YouTube channel. Ada di YouTube Jebret Media TV, Justinus Laksana, Agripina Nalar TV, dan juga Lock Screen Glance. Dan Juara 2 Padel 2024 disponsori oleh Santini Group dan juga Massive Amal sebagai charity-nya. Terima kasih banyak kepada Jebret Team yang sudah menyaksikan. Terima kasih banyak Mas Panji, Bang Harpa, Mas Firzi. Semoga saja nanti di hari Minggu Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan ya. Happy weekend Jebret Team, bye-bye. Happy weekend. Halo Jebret Team. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.